Hai, apa kabar semuanya? Untuk semua komunitas Yes Kita Bisa, kembali senang ada bersama-sama. Kita mau dengerin firman Tuhan, mau belajar sama-sama supaya setiap hari kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami mau belajar daripada Tuhan. Karena daripada itu berbicaralah kepada kami supaya kami bisa menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kenapa Yes Kita Bisa? Karena selalu Pastor Ed yakin bahwa kita semua bisa. Kalau hari ini kita mau fokus berbicara mengenai kebaikan atau melakukan kebaikan. Artinya kita senang orang melakukan kebaikan buat kita. Tapi bagaimana? Apakah kita juga melakukan kebaikan kepada orang lain? Kita pasti bisa. Yuk kita sama-sama mau belajar apa yang Tuhan mau sampaikan. Udah dalam minggu yang kedua, minggu lalu kita belajar mengenai kesabaran buah roh. Hari ini kita mau belajar mengenai kebaikan dengan tema Kindness is love in action. Jadi kebaikan itu berbicara sebuah tindakan, kasih yang berupa dengan tindakan. Ada 5 hal yang kita mau belajar hari ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa berbuat kebaikan. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang sensitif. Kedua, orang yang menopang, mensupport. Yang ketiga adalah orang yang punya simpatik. Ya, keempat, ya orang yang berterus terang. Kadang-kadang berterus terang itu nggak enak loh dengernya ya. Kalau ditegur, ya tapi itu adalah kebaikan. Yang kelima, spontan. Alright. Nah, saudara, ini hal yang sangat penting kita mau belajar sama-sama. Pasti kalau kita melakukan, kita pasti akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ini adalah buah roh yang kita mau pelajari dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ingat kalau minggu lalu Pastor Ed mengajarkan mengenai kesabaran. Ya, kalau saudara mau dengarkan, you can click on the YouTube Yes Kita Bisa, cari untuk tema khotbah kesabaran. Oke, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, ini kita mau fokus di sini, kebaikan. Hari ini, today we are going to talk at kindness. Ya, kita mau bicara mengenai kebaikan. Karena Kolose 3 ayat 12 sampai 13 juga berkata demikian dalam bahasa Indonesianya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ini kuncinya, ini penting. Lihat deh. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Atau bahasa Inggrisnya sebelumnya slide-nya dikatakan, lihat, put on a heart of compassion, dikatakan apa? Kindness. Pakai kebaikan. Put on, di situ dikatakan kuncinya adalah put on. Apa sih arti mengenai put on? Artinya setiap hari, pada saat kita bangun pagi, tidur, kita kan suka pakai baju ya. Tapi to get dressed spiritually, emotionally, and physically, kita pakai baju jubah secara kerohanian, secara jasmani, secara jiwani. Pakai baju jubah apa? Artinya what kind of attitude am I going to put on today? Artinya sikap seperti apa yang saudara akan tunjukkan setiap hari. Ini penting sekali. What kind of attitude am I going to put on today? Coba saudara renungkan sebentar. Waktu saudara bangun tidur pagi, saudara harus dress up. Dress up yaitu sikap saudara sepanjang hari mau seperti apa, saudara. Pilihannya tadi Paulus bilang put on, pakai, yaitu jubah kebaikan. Mungkin saudara berpikir demikian, nanti kalau saya berbuat baik sama orang, nanti saya disalahartikan. Apa untungnya buat orang itu? Apa untungnya buat saya? Nah kan kita kan berbuat baik itu kadang-kadang ada hitung-hitungan. Makanya di situ dikatakan ada gula, ada semut. Kadang-kadang orang berbuat baik itu karena ada maunya, ada kebutuhannya.
Tapi sebenarnya ada dua hal, there are two reasons kenapa kita harus berbuat baik. Yang pertama, saudara, kita berbuat baik karena apa? Tuhan terlebih dahulu, yaitu sudah baik dengan kita. God is kind to us. Di dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan demikian. Do you think lightly of the righteous of his kindness? Atau kalian pandang enteng kemurahan Tuhan? Saudara terkasih, saudara harus bisa mengerti. Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, kita juga harus berbuat baik. Karena itu jangan menganggap enteng gitu kan. Maka itu Tuhan mau kita berbuat baik satu dengan lainnya. Alasan yang kedua adalah saudara kan mau diperlakukan baik. Siapa sih yang gak mau diperlakukan baik sama semua orang? Nah, alasan saudara mau diperlakukan baik, disitulah saudara harus menabur juga kebaikan juga kepada orang lain. Itu kan namanya hukum tabur tuai. Maka itu Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 12 seperti demikian. Matius 7 ayat 12, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. In everything, treat people the same way you want them to treat you. Yaitu kalau saudara mau diperlakukan yang baik oleh orang lain, do for others what you will want them to do for you. Lakukanlah itu kepada orang lain seperti apa yang saudara ingin orang lain memperlakukan kepada saudara. Kalau saudara kasar, if you are rude, saudara kasar, kurang ngajar sama orang lain, nggak sopan, ya mereka akan melakukan hal yang sama kepada saudara. Tapi kalau saudara baik, murah hati, maka mereka juga akan baik kepada saudara. Apa sih artinya untuk bisa menjadi orang yang baik? Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik? Hari ini kita akan belajar 5 hal dengan cepat. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik. Dan juga bukan hanya bagaimana kita menjadi orang yang baik, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menyenangkan sesama. Saya berdoa kiranya pada saat saudara lakukan 5 hal ini, yang pertama kita mau belajar sama-sama adalah kita harus menjadi peka. Be sensitive. Peka, maksudnya peka dengan apa sih yang dibutuhkan orang lain sekitar kita. Kebutuhan orang lain. Karena kalau saudara nggak peka, saudara nggak akan pernah tahu bahwa ada kebutuhan yang dibutuhkan di orang-orang sekeliling saudara. Kindness always start with sensitivity. Artinya kebaikan selalu dimulai dengan yang namanya kepekaan. Kalau kita lihat baca dalam Filipi 2 ayat 3 sampai ayat keempat. Ayat keempat langsung di situ dikatakan demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kalau saudara nggak pernah jadi orang yang sensitif, peka, saudara cuma hanya memikirkan yaitu kepentingan saudara sendiri. Kindness always start with noticing what is going on in other people's life. Kebaikan selalu dimulai dengan memperhatikan apa sih yang sedang terjadi dalam kehidupan orang lain. Everyone you meet this week needs kindness. Bukan hanya minggu ini saja, setiap saat saudara kemana saja berinteraksi dengan setiap orang, mereka tuh membutuhkan loh yang namanya kebaikan. Saudara bisa ketemu orang di jalan, random people yang mungkin saudara tidak kenal. Dan saudara bisa menolong banyak orang di luar sana. Atau orang yang ada duduk di samping saudara. Kalau saudara nggak peka ya, saudara nggak pernah mau mencari tahu kira-kira apa sih yang mereka butuhkan. Everyone needs kindness. Kindness
Start with sensitivity. Artinya kebaikan itu dimulai dengan yang namanya kepekaan. Ada satu contoh di Alkitab yang luar biasa. Yaitu mengenai Raja Saul dan juga Daud dan juga Yonatan. Nah, Daud sama Raja Saul itu nggak bersahabat. Karena Saul itu cemburu dengan yang namanya Daud. Bahkan Saul berkali-kali mau membunuh yang namanya Raja Daud. Tapi Raja Daud bersahabat dengan anaknya Saul yang namanya Jonathan. Nah, singkat cerita, Raja Saul sudah meninggal dunia. Jonathan juga sudah meninggal dunia. Daud menjadi raja. Ingat, Saul, papahnya Jonathan meninggal, sudah. Jonathan juga sudah meninggal. Daud menjadi raja. Nah, Daud tanya sama perwira-perwira orang-orang, menteri-menterinya, bilang, siapa sih yang masih ada keturunan daripada Raja Saul yang masih hidup? Terus mereka berpikir, mereka bilang, Raja King, masih ada yang namanya cucunya daripada Raja Saul, anaknya daripada Jonathan, yang namanya Mephibosheth. Dan kemudian Daud bilang, ya udah, panggil dia. Saya mau ketemu sama dia. Nah, saudara terkasih, cucunya Saul itu waktu mendengar bahwa Daud mau ketemu sama dia ketakutan karena dia sudah lumpuh, bahkan lumpuh karena sakit sejak dari usia 5 tahunan. Karena dia pikir, opanya kan jahat banget nih sama yang namanya Raja Daud. Bahkan opanya Saul, yang namanya Saul itu berkali-kali mau membunuh Raja Daud. Jadi dia pikir ini pasti Daud datang mau balas dendam. Karena kan papanya udah meninggal yang Jonathan. Jadi yang dicari ya cucunya. Dia pikir, wah ini pasti saya mau dihabisin. Tapi lihat apa yang Daud katakan. Daud berkata demikian dalam firman Tuhan dalam 2 Samuel 9 ayat 7. Ini menarik sekali, dia bilang, jangan takut, aku akan bermurah hati kepadamu demi Yonatan ayahmu. Lihat luar biasa dia katakan, semua tanah kakekmu Saul akan kukembalikan kepadamu dan untuk selama-lamanya engkau boleh makan di istana. Nah, Mephibosheth ini waktu dengar, dia sampai nggak percaya diri. Dia bilang begini dalam firman Tuhan di ayat ke-8, dia bilang begini, siapakah hambamu, ayat 8, di situ dikatakan demikian, siapakah hambamu ini sehingga engkau memperhatikan anjing mati seperti aku. Dia udah nggak punya confidence. Dia kehilangan papanya, dia kehilangan opanya, kakeknya. Dia lumpuh sejak usia 5 tahun. Mephibosheth itu nggak berpikir sama sekali yang namanya Daud ini akan melakukan kebaikan. Tapi Daud itu sensitif, peka. Karena itu be sensitive to those who are hurting. Bersikaplah peka terhadap mereka yang terluka. Itu yang pertama, yaitu menjadi peka. Yang kedua, untuk saudara bisa berbuat kebaikan, yaitu menjadi penyemangat, be supportive. Itu karakter daripada orang yang baik, menjadi penyemangat. Artinya apa? This means talking about building people up rather than tearing them down. Yaitu waktu kita berbicara sama orang, berinteraksi sama orang, kita tuh membangun kehidupan orang, bukan menghancurkan kehidupan orang. Karena itu, perhatikan apa yang keluar dari mulut saudara. Be supportive in your speech. Dalam kata-kata tuh harus yang baik. Speak kindly, bicara hal-hal yang baik. Amsal 15 ayat 1 dikatakan demikian. Jawaban yang lembut
meredakan kemurkaan. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Tetapi perkataan yang kasar akan menyakitkan dan mendatangkan yang namanya kemarahan. Tidak ada satupun manusia yang suka direndahkan. Nobody likes to be put down. Nggak ada yang suka direndahkan. Siapapun juga. Mau level di atas, mau di bawah. Kadang-kadang kalau kita menekan terus, makanya kadang-kadang orang simpen di dalam hati, akhirnya dendam. Bahkan bisa ngebunuh loh. Ngebunuh majikannya, ngebunuh pimpinannya, ngebunuh istrinya, ngebunuh suaminya. Kenapa dendam? Ada anak-anak suka berkata demikian, sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. Artinya gini, dia bilang, tongkat, bahkan apapun juga bisa menghancurkan tubuh saya. Tapi kalau nama, itu tidak. Tapi saya nggak percayakan hal itu. Karena perkataan itu, walaupun gak seperti kayak tongkat dihajar, sama pentungan, sama kayu, dipukul, sakit yes, memar. Tapi perkataan bisa lebih menyakiti dan menusuk. Karena itu firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Benar ini. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saudara bisa membangun kehidupan orang lain dengan perkataan yang positif. Tapi saudara juga bisa menghancurkan kehidupan orang lain dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Let's encouraging them. Yuk bangun kehidupan orang. Be supportive, menjadi penyemangat. Amsal 3 ayat 3 dikatakan, hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah. Dan sini kuncinya, dan sesamamu. Are you the kind of person? Apakah saudara tipe orangnya yang baik, yang membangun kehidupan satu dengan lainnya? Dalam perkataan saudara, dalam perilaku saudara, do you encourage or you discourage people? Saudara membangun atau menghancurkan kehidupan orang lain? Do you lift up or tear down people? Saudara mengangkat orang atau menghancurkan orang? Let us be kind. Yuk kita menjadi orang yang baik setiap saat. Mari kita selalu berbuat baik. Ada satu contoh lagi di Alkitab sangat menarik mengenai Yusuf. Yusuf selama 30 tahun pertama di dalam kehidupannya, itu bukan suatu perjalanan yang menarik. Dia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dia kemudian dimasukin ke dalam penjara, difitnah, dikhianati. Tetapi bola berputar. Yang tadinya dia dalam titik terendah dalam hidupnya selama 30 tahun. Difitnah, dikhianati, dibuang, dilupakan. Tapi dia menjadi orang yang nomor 2 di Mesir setelah itu. Ya ada ceritanya, pokoknya singkat cerita dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah saudara-saudaranya gak tahu kalau adiknya yang sudah dibuang bahkan dijual, dia pikir udah meninggal adiknya yang namanya Yusuf. Nah mereka dalam musim kelaparan, semuanya kehabisan stok makanan. Dan cuma hanya ada di Mesir di mana Yusuf yang dipercayakan untuk mengelola semua persediaan makanan. Saudara-saudaranya datang mengemis untuk minta sedekah, yaitu pertolongan makanan. Dan yang memimpin pada saat waktu itu adalah Yusuf. Singkat cerita, saudara, Yusuf punya kesempatan yang luar biasa untuk balas dendam apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Tapi dia tidak lakukan itu. Joseph reassured them
and spoke kindly to them. Bahkan kalau saudara baca di Alkitab, Yusuf sempat berpaling dan menangis. Kenapa? Waktu dia berpaling, karena dia kangen lihat kakak-kakaknya. Dia menangis. Dia gak ada sedikit pun perasaan mau balas dendam kepada kakak-kakaknya. Dia bisa saja, saudara, marah pada saat itu. Menyuruh perwira-perwiranya untuk menghabisi atau menghukum atau menyiksa kakak-kakaknya yang melakukan perbuatan yang keji pada saat waktu dia masih kecil. Perbuatan baik yang pertama adalah kind words can build a bridge. Ingat saudara, perkataan yang baik, ini bagus saudara, lihat, bisa membangun jembatan. Tapi perkataan yang kasar, yang menyakiti, bisa menghancurkan jembatan yang ada. Saudara adalah orang yang membangun dan membangun jembatan, sehingga orang yang lemah menjadi kuat, orang yang di bawah bisa naik, atau orang yang sudah di atas sudah hancurkan. Yang pertama, untuk menjadi orang baik menjadi peka. Kedua, menjadi penyemangat. Yang ketiga, menjadi simpatik. Simpatik adalah karakter yang ketiga. Orang itu kadang-kadang butuh simpati kita. Pada saat orang sedang mengalami musibah, mungkin ada yang meninggal, kecelakaan, atau kebakaran rumahnya. Mungkin saudara cuma datang bilang, "Oh my friend, I don't know what to say." Saya nggak tahu lagi apa yang saya mau bisa lakukan. Tapi I'm here. Saya ada di sini. Dan banyak saudara bisa lakukan. Saudara bisa tadi seperti berikan pelukan, memberikan kekuatan, dan cuma hanya a tap on the shoulder. Atau saudara hadir untuk coffee time, dengerin, kasih waktu. Atau juga mungkin saudara cuman datang ke teman saudara atau keluarga saudara, dan saudara pegang tangannya, dan saudara berkata, "Yuk kita doa ya sama-sama. Yuk kita percaya 2-3 orang berkumpul meninggikan nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita." Dan saya percaya hal-hal seperti ini adalah menunjukkan kita tuh simpati. We are there, we are supporting. Mungkin saudara gak punya uang, mungkin saudara gak punya jawaban. Mungkin dia difitnah dengan partnernya, ditipu 10 miliar. Saudara gak punya, bahkan saudara 100 juta pun gak punya. But you can still do a lot of things. Yang saudara bisa lakukan itu bicara simpati. Roma 12 ayat 15 dikatakan demikian. Bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita, dan menangislah dengan mereka yang menangis. Saudara tahu ayat yang paling singkat di Alkitab itu di mana? Itu di dalam Yohanes 11 ayat 35 dikatakan Jesus wept. Menangislah Yesus. Ini yang paling sederhana, tapi semua ayat itu ditulis ada sebuah tujuannya. Nah, Yesus pada saat itu datang ke rumah sahabatnya, dan sahabatnya pada saat waktu itu sedang kehilangan orang yang dia cintai meninggal dunia. Dan responsnya Yesus sederhana. Jesus wept, Yesus menangis. Mungkin saudara berpikir, loh, raja di atas segala raja, Yesus, kenapa dia menangis? Kalau mau ya dia bangkitin aja yang sudah mati. Tapi kan kuncinya di sini Jesus wept. Tapi tadi kan kita udah baca, ini pelajaran yang istimewa. Di sebelumnya kita bisa baca dalam Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan mereka yang sedang bersukacita, dan menangislah dengan mereka yang sedang menangis. Jadi Yesus lagi menunjukkan bahwa dia lagi simpatik. He was showing kindness, dia lagi menunjukkan kebaikan untuk
bersimpatik dengan keadaan saat itu. Saya tidak peduli seberapa hebatnya saudara menghafal ayat-ayat di dalam Alkitab. Seberapa seringnya saudara pergi ke gereja. But if you are not kind, jika tidak baik, Anda tidak seperti Yesus. Ada orang luar biasa pelayanannya ke gerejanya, hafal ayatnya luar biasa, tapi gak pernah showing kindness. Yang pertama, ingat, kita harus menjadi sensitif. Kedua, kita menjadi penopang, suportif. Yang ketiga, kita menjadi orang yang simpatik. Yang keempat, menjadi jujur dan apa adanya. Untuk berbuat kebaikan kadang-kadang you have to be straightforward. Apa adanya, saudara. Laying everything on the table. Telling the truth frankly. Sometimes the kindest thing that you can do is to be frank to your friend, to your best friend. Dan katakan, you did wrong. Kamu harusnya begini, kamu gak boleh begitu. Nggak enak didengarnya, tapi itu yang terbaik. Amsal 27 ayat 6 dikatakan demikian. Setia, bahasa Inggris ya saya lebih suka. Faithful are the wounds of a friend. Kesetiaan, bahkan di dalam terjemahan yang lainnya juga dikatakan demikian. You can trust a friend who corrects you. Saudara bisa mempercayai sahabat yang benar-benar sahabat yang mengkoreksi kita apa adanya. Teman yang baik dengan tujuan yang baik, bukan menghakimi loh, saudara, beda. Dan berkata, you are blowing it, my friend. You make a mistake. Atau juga mungkin saudara berkata, kamu udah kegemukan nih. Jadi gak cuma hanya bilang, wow keren kamu semua. Enggak, kamu udah kegemukan, kamu bahaya nih. Kamu harus do some exercise. Watch your diet. Or you making the biggest mistake of your life. Kamu membuat kesalahan yang fatal dalam hidup kamu. Tapi I'm here to support you. I'm not leaving you. Saya gak tinggalkan kamu. Coba saudara datang ke dokter. Terus dokter periksa saudara. Terus dokter melihat bahwa sebenarnya dari hasil analisa saudara harus dioperasi. Tapi dokter bilang sama saudara begini, ya gak apa-apa, everything is okay. Padahal sebenarnya saudara harus dioperasi. Tapi yang dokter yang benar, seburuk-buruknya kabar itu, walaupun itu kanker stadium 3, 4, atau penyumbatan di pembuluh darah jantung yang sudah sampai di atas 95%, sehingga saudara harus melakukan operasi pakai ring, dia harus katakan apa adanya. Atau saudara kena penyakit leukemia, walaupun waktu mendengarnya, wah, tapi itu untuk kebaikan. Saudara lebih dengar dokter berkata, oh gak apa-apa, gak ada masalah. Atau dokter bicara sejujurnya. Saya kasih contoh di Alkitab. Petrus pada saat itu lagi mengajar di jemaat Antioquia. Dengan para jemaat-jemaat pada saat waktu itu. Orang-orang Yunani. Terus kemudian Petrus senang banget. Kumpul sama-sama, makan-makan, ngopi. Istilah ibaratnya saat ini minum tea sama-sama. Tertawa, cerita-cerita. Terus tiba-tiba ada orang Yahudi datang. Langsung Petrus pada saat itu menghindar. Nah Paulus, karena dia sayang sama Petrus, dia langsung pada saat itu menegur. Di dalam Galatia 3 ayat 28, apa yang dikatakan demikian? Tak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu dalam Yesus Kristus. Paulus itu peduli sama Petrus. Paulus lihat Petrus hatinya baik, tapi Petrus ini mengotak-ngotakan nih. Bukan love without labels, tapi love with labels.
Mau nggak mau tidak mau, Paulus harus menegur. Hei Petrus, kamu nggak boleh beda-bedain. Kita ini semua sama in Christ Jesus. Jangan suka mengotak-ngotakkan. Oh ini sahabat saya, ini bukan sahabat saya. Ini orang yang homogen dengan saya, seculture dengan saya. 4 hal kita sudah pelajari. Menjadi peka, menjadi penyemangat, menjadi simpatik, dan menjadi jujur apa adanya. Dan yang terakhir yaitu menjadi spontan. Finally, untuk menjadi orang yang baik, saudara, kadang-kadang spontaneous itu penting. Galatia 6 ayat 10, saya suka ayat ini. Dikatakan demikian. Jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang. Di sinilah kuncinya. While we have opportunity, selama ada kesempatan. While we have opportunity. Kapan kita harus baik? When should we be kind? Kapan, saudara? Jawabannya kapanpun waktu kita memiliki kesempatan. Seringkali saudara berpikir, aduh ini orang berbuat baik sama saya. Aduh saya mau kirimin makanan atau saya harus melakukan sesuatu. Tapi saudara tunda-tunda sampai akhirnya saudara lupa. Itu sering terjadi, ke saya juga sering terjadi. Tapi dengarkan baik, yet when it comes to kindness, good intention don't count. Artinya waktu kita hanya niat untuk berbuat baik, tapi tidak melakukan, niat aja nggak cukup. Niat itu harus disertai dengan perbuatan, saudara. Ada satu cerita di Alkitab yang menarik yang saya percaya semua orang tahu. Ada satu orang Yahudi itu dirampok, dipukul, berdarah-darah dan sampai pingsan. Dan dalam perjalanan seorang pendeta melewati orang tersebut, dan pendeta itu, ya saya harus sibuk dan saya tinggalkan orang itu. Nggak dipedulikan sama sekali. Kedua, pemimpin gereja juga, aktivis gereja juga melihat orang ini. Terus kemudian dibiarkan. Dan kemudian ada orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap levelnya itu rendahan. Nggak selevel. Tapi orang Samaria ini mengangkat orang ini dan kemudian membawanya ke rumah sakit atau ke klinik dan membiayai semuanya. Ini bicara mengenai love in action, kebaikan yang disertai dengan sebuah tindakan. Kindness it costs. Melakukan sebuah kebaikan ada harga yang saudara harus bayar. Saudara tahu, they are hurting physically. Banyak orang di luar sini hurting physically, emotionally, and spiritually. Orang-orang di luar ini sakit jasmani, emosi, jiwani, rohani. Apa alasan saudara untuk tidak menolong mereka semua? Dan kenapa saudara tidak menjadi orang yang baik? Bagus saudara dengarkan khotbah hari ini. Sama-sama kita mau belajar. Tapi itu adalah hal yang lain untuk menjadi pelaku kebaikan. Kalau hanya mendengarkan saja baik. Tapi kalau mendengarkan saja tanpa melakukan. But it is another thing to become one. Artinya jangan hanya mendengarkan. Mulai dulu saudara dapat pengetahuannya, pengajarannya. Tapi kita mulai praktekkan. Dan akhirnya saya menyimpulkan apa yang kita telah pelajari dalam khotbah ini. Yang pertama, kindness is love in action. Bagaimana tema pada hari ini? Kindness is love in action. Yaitu kebaikan itu bicara kasih yang disertai dengan tindakan. Apa artinya menjadi orang yang baik dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik? Ada 5 hal yang kita telah pelajari hari ini. Saya akan ulang lagi. Yang pertama, menjadi peka. Kedua, menjadi penyemangat, sportif. Yang ketiga, menjadi simpatik. Keempat, jujur bicara apa adanya. Kelima,
selama ada kesempatan bisa berbuat baik, berbuatlah baik ke semua orang, di atas, di bawah, ke semua. Nah, inilah buah roh yang kedua. Minggu lalu kita belajar sabar, hari ini ada kindness in action. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, supaya kami semua bisa melakukan kebaikan kepada semua orang. Dan kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami bisa melakukan apa yang kami pelajari hari ini. Mau berdoa biar kebaikan, kindness in action be part of our life, every one of us. Amen. Alright, yuk saat ini juga kita percaya bagian dalam giving thanks to the Lord, yaitu kita mau memberikan yang terbaik. Saudara bisa mensupport this ministry, yes kita bisa dengan mentransfer dengan account yang ada di screen ini, yes kita bisa account BCA accountnya. Dan saya berdoa bahwa apapun yang saudara berikan, kembalikan lagi persepuluhan, supporting, tithing, or everything, Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda. Dan saya percaya apa yang kita tabur, kita tidak pernah kembali dengan sia-sia. Father, I pray Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang memberkati untuk komunitas Yes Kita Bisa ini, biar Tuhan memberkati berlipat kali ganda. In Jesus' name we pray. Amen.